Hahaha. Aku sudah keluar. Selamat datang di putaran ke-44 permainan petak umpet nasional. Lokasi misi kali ini adalah Rose Manor. Para peserta putaran ini sudah siap. Perhatian para pemain. Setelah permainan dimulai, kalian akan memiliki waktu 30 menit untuk bersembunyi. Setelah 30 menit, makhluk-makhluk misterius akan masuk untuk melakukan penangkapan. Batas waktu penangkapan adalah 3 jam. Siapapun yang tertangkap akan mati. Dan satu wilayah di negaranya akan diserang oleh makhluk-makhluk misterius tersebut. Para penyintas akan mendapatkan hadiah. Hitung mundur dimulai sekarang. Siapa yang terpilih? Lin Suyan? Seorang gadis muda? Apakah dia mengenakan baju pasien? Negara naga hanya tersisa 12 wilayah. Jika kehilangan satu lagi, kemana kita harus berdesakan? Bisakah diganti orang lain? Para ahli permainan, tolonglah. Dalam 43 putaran sebelumnya, total 22 wilayah telah hilang. Sepertinya hari ini akan kehilangan wilayah ke-23. Astaga! Tolong berikan semua keberuntunganku kepada peserta ini. Laporan peserta bernama Lin Suyan, perempuan 22 tahun, asal Chang'an. Informasi menunjukkan ada apa? Informasi menunjukkan bahwa Lin Suyan saat berusia 7 tahun dikirim oleh keluarganya ke rumah sakit jiwa dan belum pernah keluar sejak itu. Usia 7 tahun? Maksudmu dia sudah 15 tahun di rumah sakit jiwa dan belum pernah keluar? Ya. Setelah perang nuklir itu, seluruh keluarganya meninggal dunia. Jadi tidak ada wali yang bisa membawanya keluar. Apa-apaan ini? Petak umpet aneh, mati dalam 3 jam. Hahaha. Aku sudah keluar. Sudahlah, apapun itu aneh atau tidak, aku akhirnya keluar. Kalian sudah sampai. Jarak serang dan kerusakan senjata sama. Serangan senjata memiliki cooldown 5 detik. Kecepatan larinya hampir sama dengan orang normal. Dia bisa melompat, ketinggian lompatannya setengah lebih tinggi dari orang normal. Yang disebut aneh, ini sepertinya agak lemah ya. Belum sekuat Xiao Hong di rumah sakit, Belum yakin, mari kita lihat lagi, makhluk aneh itu berjarak sekitar 500 tahun dari sini. Berdasarkan kecepatan geraknya, jika langsung menyerbu ke sini, dibutuhkan 3 menit. Jika tidak berjalan lurus melainkan melakukan pencarian menyeluruh, setidaknya dibutuhkan 1 jam. Cukup bagi saya untuk mengamati. Benar-benar lambat. Hitungan mundur 30 menit telah berlalu. Para pemburu resmi masuk. Para pemain, semoga kalian bersenang-senang. Tidak dilakukan pencarian menyeluruh. Putaran pertama pencarian berfokus pada bangunan utama, terutama lantai 1. Target utama makhluk aneh ini adalah ruang yang bisa menyembunyikan orang. CD1 senjata sudah berakhir. Terlepas dari apakah menemukan pemain atau tidak, ia langsung menyerang secara membabi buta. Serangan membabi buta yang mengenai juga bisa membunuh lo. Sepertinya senjata inilah kuncinya. Makhluk aneh ini, selain penampilan dan senjatanya yang aneh, aspek lainnya tidak terlalu aneh. Lalu, mengapa disebut makhluk aneh? Belum yakin, mari kita lihat lagi. Apakah kalian melihat ada masalah? Dia terlalu tenang, juga terlalu merasa bersalah. Dan sepertinya sedikit kecewa. Perbesar layar ke. Lanjutkan, mengamati Lin Xian, serta 2 makhluk aneh di gedung utama. Begitu kedua makhluk aneh itu naik ke atas, segera hubungi Lin Suyan. Lihat, di sisi John, dia sudah menyesuaikan napasnya menjadi 4 kali per menit Iwamata. Profesional. Inilah yang disebut profesional.
Meskipun posisi cadangannya bagus, berdasarkan distribusi makhluk aneh saat ini, selama tidak ada makhluk aneh yang tiba-tiba bertindak aneh, tempat ini setidaknya aman selama 30. Aku perhatikan gadis kecil, ini sama sekali tidak gugup, malah dengan tenang menganalisis makhluk aneh itu. Siapa tahu dia benar-benar akan memberi kita kejutan. Cepat lihat layar nomor 18. Pemain dari Asia Tenggara itu ketahuan? Ah, dia mati begitu saja. Wajar saja, sejauh ini, siapapun yang ketahuan, hanya sedikit yang bisa selamat. Kegagalan lagi. Negara kita awalnya hanya tersisa 5 wilayah terakhir. Kali ini tidak tahu wilayah mana yang akan diserang. Segera bersiap-siap. Sampai titik. Aku tidak mau kabur lagi. Setelah ini, hanya tersisa 4 wilayah. Berapa lama lagi kita bisa bertahan? Jangan menyerah. Saat ini, negara Mausu memiliki wilayah tersisa terbanyak. Diikuti oleh Amerika Serikat, kudengar negara kita sudah bernegosiasi dengan dua pihak untuk melakukan migrasi massal. Hanya dengan tetap hidup, kita masih punya harapan. Netizen negara naga, jangan lihat ke sana. Lihat Lin Suyan, sepertinya dia akan bertindak. Hehe, ternyata ketahuan oleh makhluk aneh tidak langsung mati. Baru dibunuh oleh makhluk aneh barulah dianggap tersingkir. Tidak sensitif terhadap cahaya. Ternyata kalian tidak mengandalkan penciuman, pendengaran, atau kemampuan aneh apapun. Hanya mengandalkan keberuntungan dan penglihatan saja. Kamu pemain dari negara naga ya? Hmm, itu tidak boleh dimakan. Barang-barang di dalam gerbang Fu terkontaminasi. Kalau dimakan bisa mati. Mau makan yang manis dan renyah itu? Kamu gila. Cepat bersembunyi. Aku pemain dari negara Nansai. Namaku, Lina. Negara kami dan negara kalian adalah teman baik. Aku tidak akan menipumu. Cepat bersembunyi di dalam lemari. Bersembunyi di lemari itu sama saja dengan bunuh diri. Semua lemari tidak aman loh. Cepat ke sana. Aku baru saja memeriksanya. Di sana ada ruang tersembunyi. Di sana juga akan ketahuan. Lagi pula, tempat persembunyianmu ini menghadap langsung ke pintu. Kalau ada makhluk aneh masuk dan mengayunkan tangannya sembarangan, kamu pasti mati seketika. Jangan menakut-nakutiku. Lebih baik bersembunyi di sini daripada di sana. Bagaimana bisa bersembunyi di jendela? Itu sama saja bunuh diri. Perhatikan baik-baik. Bagaimana, bukankah ini lebih baik daripada tempat rahasia kamu di Peru? Oh, mau ikut bersembunyi di sana bersamaku? Lin Chuan, apakah kamu bisa mendengarku? Di Pusat Komando Strategi Permainan Negara Naga. Aku adalah penanggung jawab Jiang Lei. Aku bisa mendengarmu. Bagaimana kamu bisa bicara di telingaku? Dengarkan, 3 kamar di lantai 1. Sudah hampir hancur total oleh makhluk aneh. Makhluk aneh di halaman, ruang bunga, dan halaman belakang semuanya bergerak mendekati bangunan utama. Diperkirakan dalam 3 menit ke depan, 10 makhluk aneh akan masuk ke lantai 2. Saat ini, ruang bawah tanah di lantai 3 masih aman dari makhluk aneh. Di lantai 1 gedung utama yang sudah disisir, terdapat ruang tersembunyi di sudut barat daya ruang permainan sebelah kiri. Lantai 2 aman, selain ruang dalam, ada juga koridor. Jika kamu pergi ke lantai 1, kamu bisa mundur lewat koridor itu. Mundur? Aku belum selesai makan. Lin Suyan dan yang lainnya sebentar lagi tiba. Demi keselamatanmu, demi negara naga, tolong segera bertindak. Mereka bilang, makhluk aneh akan naik ke atas. Dan juga mengatakan bahwa di lantai 1 gedung utama saat ini hanya tersisa 3 orang yang selamat. Di negara Nansai, hanya tersisa 1 distrik terakhir. Jika aku tertangkap, maka sisa tanah terakhir itu pun akan diduduki oleh makhluk aneh. Aku akan kehilangan rumahku. Tinggal 2 menit lagi, makhluk aneh berpakaian merah itu akan naik ke atas. Apa kamu berniat menunggu kematian di sana? Lalu, membiarkan sisa wilayah negaramu berubah menjadi reruntuhan? Atau ikut aku keluar jendela untuk menghirup udara segar? Aku ikut kamu. Cepat, mereka sudah dekat. Berikan tanganku.
Tanda seru. Ah, tolong. Sudah pergi? Jangan bergerak di sini. Aku akan lihat apa itu. Terdeteksi item kunci, primer rahasia. Efek. Tak terlihat selama 15 detik. Makhluk aneh tidak bisa melihat atau menyentuhmu. Tapi serangan senjata tetap bisa menimbulkan kerusakan. CD 15 menit. Mau digunakan, Cher? Hehe seru. Kamu sudah kembali? Kamu mau terus begini tergantung begitu saja. Hulu Auto Wikoisibo. Masih ada lebih dari 1 jam lagi. Tidak mau masuk istirahat sebentar? Tidak perlu. Aku bisa bertahan. Kamu mau istirahat? Tidak perlu terburu-buru. Aku masih punya urusan lain. Cepat kembali, mereka sekarang di lantai 3. Setelah selesai di lantai 3, mereka pasti akan turun. Aku memang mau menemui mereka. Dia gila, benar-benar gila. Akhirnya, menemukan titik buk di luar jendela. Tidak bisakah kita bersembunyi di sana sampai selesai? Apa itu peti harta karun? Tadi di dalam ada gumpalan kabut? Mungkinkah itu penyebabnya? Apa ya? Maksudmu tiba-tiba? Wih, bisa jadi. Sayangku, kumohon, pulang saja, dan duduk sambil makan kue, oke? Pak Zhao, lihat gerakannya. Dia terus menjaga jarak. Setiap kali makhluk aneh itu berhenti, dia juga berhenti. Setiap kali makhluk aneh itu mempercepat, dia juga mempercepat. Dia sedang menguji jangkauan persepsi makhluk aneh itu. Dan bukan hanya satu. Benar-benar tidak mendengar apa-apa. Jarak serang berdiameter 3 meter. Jangkauan pandang berbentuk kipas sekitar 27 derajat. Dia bukan sedang bermain petak umpet. Dia sedang berada di dungeon kakak. Dengan mental seperti itu, dia benar-benar hanya seorang pasien jiwa. Cepat catat data pengujiannya tadi. Apa mataku berhalusinasi? Suni Malukia, diterfilasai fama ban komiran nudasenianiyah fam fama muruk aneh itu. Dia bilang, jangkauan serangannya 3 meter. Mungkinkah peti harta karun tadi mengeluarkan kemampuan mengemudi? Hidup sang master. Cepat ke AS untuk split screen. Makhluk aneh itu pergi ke parkir bawah tanah, banyak yang tewas, bahkan mobil Han juga diserang. Tapi sejauh ini, dia belum mati. Masih ada 1 jam 18 menit. Aku bisa. HP-nya luar biasa. Menang-menang kita akan menang lagi. Laporan menemukan bahwa di si video sebelumnya sepertinya pernah muncul peti harta karun. Tapi pemain saat itu terlalu takut, sehingga tidak berani menengok ke atas waktu kemunculan peti itu. Tepat 1 jam setelah permainan dimulai. Artinya, peti itu adalah variabel kunci. Hanya orang yang berani keluar dan bergerak yang bisa menemukannya. Akhirnya tenang juga. Lihat apa? Kalau masih lihat, matamu akan aku cabut.
Astaga, makhluk aneh itu juga merebut peti. Itu milikku. Pemain Tiongkok, cepat kembali. Mendeteksi apakah peti item sudah terbuka. Buka, hitungan mundur 19. Astaga! Kenapa ada peti beracun? Juga? Si besar itu kuat banget. Kamu tarik perhatiannya. Lima, 4, 2, 1. Berhasil terbuka. Mendapatkan item tingkat tinggi boneka pengganti, dapat digunakan 10 kali. Cepat lari, hahaha. Berebut mainan sampai segitunya, hahaha. Kalau rusak, nggak ada baju ganti. Jangkauan serangan 3 meter. Cooldown 5 detik. Serangan gabungan tadi, makhluk-makhluk aneh ini sedang dalam masa 5 detik tanpa serangan. Kamu gila, kamu benar-benar gila. Hei, bagus nggak? Sisi, cepat bangun. Makhluk-makhluk aneh itu mau naik ke atas untuk menangkapku. Buka bayangan rahasia. Sekarang ini nggak aman lagi, naik lantai 3. Sekarang gimana? Lihat nggak? Kamu dari teras sini, injak atap yang menonjol. Pindah pelan-pelan ke ujung, terus ke sisi lain, rumah. Terus menggantung di luar aja. Tapi gerakannya harus lebih cepat. Paling lama 5 menit. Gerombolan ini kayaknya bakal naik. Aku nggak bisa. Ya udah, nggak ada pilihan lain. Cuma bisa nunggu mati. Oke, kamu mau ikut aku? Nggak deh, aku mau main-main sama... Makhluk-makhluk aneh itu yaksi. Nanti kalau kamu terluka, bukannya mau ayo kemari. Terdeteksi pemain menghadapi ancaman mematikan. Boneka pengganti diaktifkan. Semakin jelek. Haha, menakuti diri sendiri. Untuk apa kompas ini sih? Hah? Mau pinjam buat main-main? Hehe, gak buru-buru, gak buru-buru. Nanti pas tinggal 1 menit lagi, baru minta pinjam ke tuan rumah perkebunan. Ada yang gak beres. Makhluk aneh sekarang sepertinya tahu lokasinya. Apa karena kompas? Kompas bisa memberitahu makhluk aneh lokasi kasar pemain. Tapi buff-nya hanya memberikan 1 rentang saja. Hitungan mundur 5 menit. Hanya tersisa 8 pemain di lapangan. Hitungan mundur 1 menit. Dari sini ke zona kabut di pinggiran perkebunan, buka pintu, berlari ke sana untuk merebut barang. Seluruh rangkaian gerakan itu membutuhkan 10 detik. Setelah merebut barang, permainan berakhir. Tepat sekali. Yang aku tahu hanyalah kamu. Tolong selamatkan aku, lindungi aku.
Makhluk aneh itu sedang menghancurkan dinding. Berapa lama lagi kota ini bisa bertahan? Laporan dari Longguo mengonfirmasi bahwa makhluk aneh tidak bisa merusak dinding. Selama tidak menembus dinding, Lina akan menang, dan kita pun menang. Hitung mundur 10 detik. Buka pintu rahasia. Berlari ke sana untuk merebut barang. Satu rangkaian gerakan ini membutuhkan 10 detik. Setelah merebut barang, permainan berakhir. Tepat sekali. Apa yang dia lakukan? Gila, dia mau mencari makhluk aneh yang paling menakutkan itu secara sukarela. Hitung mundur 5 detik. Hitung mundur 4 detik. Hitung mundur. 3 detik. Hitung mundur 2 detik. Hitung mundur 1 detik. Waktu habis. Putaran petak umpet ini berakhir. 5 pemain yang selamat. Pemain dari negara naga, Lin Xuyan. Pemain dari negara Nansai, Lina. Pemain dari negara beruang, Lydia. Pemain dari negara Jerman, Lukas. Pemain dari negara Baisi, Xi Ergan. Haha. Kompasmu sekarang jadi milikku. Selamat kepada semua pemain yang telah menyelesaikan Dungeon Rose Manor. Sekarang saatnya mengundi hadiah permainan. Perhatikan bahwa ada 2 kotak hadiah. Hadiah dibagi menjadi 5 tingkatan, S, A, B, C, dan D. Kotak hadiah di sisi timur berisi hadiah yang berkaitan dengan dunia nyata, termasuk sumber daya pangan, dan air, membersihkan invasi makhluk aneh, meningkatkan hasil panen, atau merebut kembali wilayah yang hilang. Semoga bisa mendapatkan hadiah yang membersihkan invasi makhluk aneh di satu wilayah. Tapi pangan juga sangat penting. Banyak wilayah yang sudah tidak bisa menjamin 1 kantong cairan nutrisi setiap hari. Kotak hadiah di sisi barat berisi cairan pemurnian, ramuan kekuatan, ramuan kecepatan, dan senjata menguasai. Semua itu tidak bisa dijadikan makanan, kan? Sama sekali tidak menguntungkan. Ramuan kekuatan. Tolong berikan saya ramuan kekuatan. Pemain dari negara beruang Libya memilih kotak hadiah sisi barat. Selamat telah mendapatkan hadiah tingkat B. Kecepatan harus diingat. Hahaha, saya memilih kotak hadiah sisi timur yang terkait dengan dunia nyata. Saya ingin membersihkan invasi makhluk aneh di satu wilayah. Selamat kepada pemain dari negara Nansai Lina yang mendapatkan hadiah tingkat A. 100 ton beras. Kita punya makanan sekarang, 100 ton beras. Cukup untuk dimakan dalam waktu lama, kan? Selamat kepada pemain dari negara Jerman, Lukas, yang berhasil mendapatkan hadiah tingkat D. 50 ton sumber air bersih. Selamat kepada pemain dari negara Bais, Shelty, yang berhasil mendapatkan hadiah tingkat C. 80 ton tepung terigu. Aku juga mau kotak hadiah sisi timur. Aku juga mau beras. Kalau makanan yang sudah jadi, itu lebih baik lagi. Selamat kepada pemain dari negara naga Lin Xuyan yang berhasil mendapatkan hadiah tingkat S. 1 wilayah acak di wilayah negara naga, di mana keamanan tanah dipulihkan. Produksi pangan meningkat 100. Hadiah kelas S sungguh luar biasa, produksi pangan meningkat, keamanan tanah terjamin, dan pembangunan berkelanjutan. Ini lebih penting daripada sekadar diberi beras secara langsung. Produksi pangan meningkat 100%. Bukankah tetap harus menanam sendiri? Berapa lama lagi harus menunggu untuk bisa memakannya? Masih harus terus minum cairan nutrisi? Beritahu lembaga penelitian. Semua sayuran yang sedang dibudidayakan, nasi, serta ayam, bebek, ikan, dan babi hasil budidaya. Ambil semuanya 1 porsi. Buatlah hidangan lezat untuk merayakan keberhasilan pahlawan kita. Kita selamat. Selamat ya. 100 ton beras. Cukup untuk dimakan dalam waktu lama. Selamat, selamat. Semua orang masih hidup. Hah. Bagaimana kalian bisa masuk ke kamarku? Kamar Lin Xian? Saya Chen Zeng, Wakil Kepala Staf Pusat Komando Strategis Negara Naga. Atas nama Pusat Komando dan seluruh rakyat negara naga, saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi Anda. Kepala Staf sudah menyiapkan hidangan di Pusat Komando untuk merayakan keberhasilan Anda. Makanan sungguhan, bukan cairan nutrisi. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo cepat, cepat, cepat. Saya berterima kasih atas pengamanan ini. Terima kasih kerja keras kalian. Baiklah, sekarang semua keluar dulu biar dia makan dulu. Nanti masih ada waktu. Sekarang makan dulu, lalu keluar. Duduklah.
Kalian tidak mau makan? Kami bisa makan ini setiap hari. Kami sudah makan. Tahukah kamu? Di rumah sakit, Dr. Han tidak memberi saya makan. Dia hanya memberi saya minum. Dari selang itu, cairan dari selang itu tidak berasa sama sekali. Rasanya sangat tidak enak. Tenang saja, jika kamu mau, kamu tidak perlu kembali ke rumah sakit lagi. Kamu bisa tinggal di sini. Setiap hari kami akan memasakkan makanan untukmu. Benar. Benar. Hehe, kamu orang baik. Kakak, apakah semua orang di sini mendengarkan perintahmu? Kurang lebih begitu. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku mencari seseorang? Siapa? Ibuku. Ibuku bilang akan menjemputku. Tapi aku sudah menunggu sangat lama dan dia tidak kunjung datang. Justru karena ibuku tidak datang, dokter berani tidak memberiku makan. Kak, tolong bantu aku mencarinya ya. Ibuku pasti tersesat. Dia tidak tahu jalan. Setelah ibuku ditemukan, aku akan minta dia memasakkan makanan enak untukmu juga. Daging babi rebus buatan ibuku 100 kali lebih enak daripada ini. Kak, kenapa kamu tidak bicara? Apa ibuku tidak bisa ditemukan? Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Aku sudah menunggu 10 tahun, jadi beberapa hari lagi tidak masalah. Ah, ibumu tidak bisa ditemukan. Kenapa ya? 15 tahun yang lalu, ayah, ibu, dan kakakmu meninggal dalam perang. Meninggal? Ah? Jadi sama seperti Xiao Hong. Ya? Xiao Hong, tetanggaku. Suatu hari dokter mendorongnya keluar, dan tidak pernah membawanya kembali. Tapi Xiao Hong masih ada di kamar 303. Apa maksudnya? Artinya orang lain tidak bisa melihatnya lagi. Tapi aku bisa melihatnya. Nah, yang kamu maksud itu arwah? Iya, tubuhnya agak tembus pandang. Paman Ma juga bilang, dia sudah di sana selama 100 tahun, mau. 100 tahun, iya. Paman Ma Hui bilang dia tewas dalam perang. Terbakar hidup-hidup. Titik. Nah, sejak kapan kamu bisa melihat orang-orang ini? Hui? Sejak dulu bisa. Waktu kecil sudah bisa. Ayah pernah memarahiku, karena bilang aku ngomong ngawur, kemudian ibu melarangku menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi, bukankah aku tidak ngomong ngawur? Di depan rumah Nenek Wang di lantai bawah itu, setiap kali aku menyapanya, Nenek Wang langsung menangis. Ah, tadi aku bilang soal ibumu, apa kamu tidak sedih? Sedih apa sih? Laharahatallah fayatututuhila, hanya saja orang lain tidak bisa meraba atau menyentuhnya, tapi, aku bisa melihatnya. Selama bisa melihat, berarti masih bisa bicara. Selama bisa bicara, apa bedanya? Ini menjelaskan segalanya. Makhluk aneh dalam game, pada dasarnya juga merupakan keberadaan non-manusia. Dia bisa melihat jiwa, jadi melihat makhluk aneh itu sama sekali bukan masalah baginya. Diagnosis gangguan jiwa selama 15 tahun diagnosis gangguan jiwa. Kak, boleh aku tanya sesuatu? Waktu aku di rumah sakit, aku sudah cerita hal ini ke Dr. Han, lalu Dr. Han menambah dosis obatku. Apa kamu juga merasa aku gila? Tidak, kamu bersumpah. Aku bersumpah. Kak, kamu orang baik. Aku suka boneka ini, aku kasih ke kamu. Meskipun agak jelek, tapi bisa menyelamatkan nyawa lo. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Kamu sekarang terpilih untuk ikut permainan ini. An, kamu tahu aturan permainan ini? Selama tidak dibunuh oleh makhluk aneh, kamu menang. Fertoa kesatapohadala, Teo sataya amolali, Fertoa yang muda Teo satapohada. Setiap hari, permainan akan secara acak memilih satu orang dari setiap negara untuk masuk ke dalam permainan. Jika kamu menang, besok masih kamu. Jika kalah, baru akan digantikan orang lain setelah kamu mati. Itu bagus juga loh. Siapa tahu di dungeon besok juga ada kue yang bisa dimakan. Anan, dengarkan aku. Hadiah yang kalian dapatkan memiliki 5 tingkatan. Dan dungeon menurut perkiraan kami juga memiliki 5 tingkatan, atau bahkan lebih tinggi. Perbedaannya adalah tingkatan hadiahnya acak, sedangkan tingkatan dungeon meningkat secara bertahap. Benar, meningkat. Saat ini permainan sudah berlangsung 44 putaran. Awalnya, tingkat kelangsungan hidup bisa mencapai lebih dari 80%. Mulai putaran ke-21, tingkat kelangsungan hidup di atas 30%. Bahkan, tingkat kelangsungan hidup di putaran ini hanya 6,25. Dungeon selanjutnya hanya akan semakin sulit. Dan makhluk anehnya juga akan semakin kuat. Aku tidak takut. Tapi tuan perkebunan itu cukup tangguh dan aku takut. Kita sudah kehilangan banyak pejuang seperti dirimu. Aku takut kamu juga akan mengalami hal buruk. Jadi kamu harus melindungi dirimu dengan baik. Gunakan semua item ini untuk dirimu sendiri. Baiklah, kalau begitu aku simpan saja. Anan, soal ibumu, aku akan membantumu mencarinya. Sungguh. Setelah perang, banyak arsip dan data alamat yang hancur.
Butuh waktu untuk menemukan sebelumnya. Butuh sedikit waktu. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Ayo jabat tangan. Sudah kenyang? Ikut aku. Pihak pangkalan punya kewajiban untuk membantu mengobati luka di punggungmu dan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Aku tidak mau pergi. Aku tidak butuh suntikan, juga tidak butuh obat. Aku tidak sakit. Gadis kecil ini tidak akan memaksamu disuntik atau minum obat. Hanya akan mengobati luka di punggungmu dan memeriksa apakah ada masalah lain pada tubuhmu. Obat di sini tidak pahit. Setelah tubuhmu pulih baru, kamu punya tenaga untuk mencari ibu. Jadi, jangan disuntik dan jangan bohongi aku dengan obat pahit. Sakit, tidak sakit. Dibandingkan dengan rumah sakit jiwa, ini sama sekali tidak sakit. Setiap kali Dr. Han menyuntikku, saat jarumnya masuk, seluruh lenganku mati rasa, lalu kepalaku terasa seperti tenggelam di dalam air. Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Saat bangun, seluruh tubuhku gemetar, dan sprei basah kuyup. Kadang-kadang, disuntik 3 kali sehari. Kakak, jangan berdiri, duduk saja. Tenang saja, aku tidak akan lari. Kamu sudah janji akan memberi makan, jadi aku tidak akan pergi. Tangan kakak hangat sekali. Kenapa Dr. Zhou menangis? Dia tidak menangis. Bohong, aku dengar. Aneh, padahal aku tidak mengatakan apa-apa. Dr. Han, apa sebenarnya yang ingin kamu sembunyikan? Buka mulutmu, lapisan lidah agak putih. Malnutrisi ringan. Secara keseluruhan kondisinya sedikit lebih buruk dari perkiraan. Luka tidak dalam, tidak perlu dijahit. Malnutrisi harus diatasi secara bertahap melalui pola makan. Boleh mandi, sudah ditempel plester tahan air. Boleh mandi pancuran, tapi jangan berendam. Hehe. Staf Jiang, dia ketawa apa sih? Jangan pedulikan, biarkan dia mandi lebih lama. Ngantuk? Ah, sedikit. Nggak ada pagar besi, juga nggak ada kamera pengawas. Nggak ada? Empuk banget kak, ini beneran kamarku? Kartu pintumu juga kuberikan. Nona Lin, namaku Jiang Zi. Aku asisten hidup yang ditugaskan untukmu. Aku tinggal di sebelahmu. Kalau ada yang dibutuhkan, bilang saja, kapan saja. Ini ponsel dan forum game yang disediakan pangkalan untukmu ponselnya. Sudah terpasang, forum game juga sudah diinstal. Di daftar kontak ada nomor Jiang Chaimin, Chang Nie, dan nomor saya. Oke, setelah jam 11 malam, sebagian lampu koridor akan dimatikan. Jangan takut dan jangan berlari-lari. Aku tidak akan berlari-lari. Ada makanan dan minuman, untuk apa berlari? Besok pagi mau makan apa? Xiaolong bao yang kulitnya tipis, yang kaldunya langsung keluar saat digigit. Dulu ibu pernah membelikanku. 1 keranjang berisi 8 buah, aku bisa makan 3 keranjang sekaligus. Oke Xiaolong bao. Ada yang lain? Ada cuka? Dicelupkan ke cuka. Tambahkan semangkuk bubur manis. Selamat malam. Kakak anak kaliu bulo kawasi sebamali kelimeyahi sebasa citaula, cikia kakak amanga malimeyaj kirikiaki sikiata kovo tadi ilasas, patambameyaj, makovuti, kawasaya kolakaki kodeo kumangameyaj, kamu juga tidur saja, patamalacine friti dasarbino tal kopia tubulotua. Setelah semuanya siap, mari kita mulai. Bagaimana situasi di rumah sakit jiwa itu? Rumah sakit itu memang ada beberapa masalah. Semua karyawan saat ini baru bergabung dalam setahun terakhir. Perawatan pasien fosfat sepenuhnya dikelola oleh Dr. Han. Biaya perawatan sepenuhnya ditanggung oleh Dr. Han. Banyak tenaga medis mengira pasien fosfat adalah kerabat Dr. Han. Lalu, bagaimana dengan Dr. Han? Itulah masalah terbesarnya. Dr. Han menghilang. Setelah Lin Suian masuk ke dalam permainan, dia meninggalkan rumah sakit dan tidak pernah kembali. Barang-barang di rumahnya masih ada, ponselnya terus dimatikan. Satu-satunya yang dia bawa adalah laporan patologi Lin Suian. Mengapa seorang direktur rumah sakit harus melarikan diri? Dr. Han harus ditemukan, bukan hanya karena dia satu-satunya orang yang mengawasi Lin Suian dari awal hingga akhir, tetapi juga karena dia menghilang tanpa membawa apapun, kecuali membawa dokumen Lin Suian. Pasti ada sesuatu di balik ini. Lin Suian pernah memberitahuku bahwa dia pernah mengatakan kepada Dr. Han bahwa dia bisa melihat arwah, dan tanggapan Dr. Han adalah meningkatkan dosis obatnya. Lin Suian memiliki bakat bawaan, bukan halusinasi atau delusi, bukan juga gangguan kejiwaan, melainkan persepsi nyata yang telah ada sejak kecil. Dia bisa melihat arwah. Arwah itu mati, bukan menghilang. Kejadian aneh di dalam dungeon game. Bagi dia hampir sama. Dia bisa melihatnya. Itulah alasan dia bisa menemukan lokasi kejadian aneh tersebut. Apakah ini pertunjukan besar negara? Hari ini, semua orang di sini mengenai informasi bahwa Lin Suian bisa melihat arwah. Cukup kalian yang tahu saja.
dilarang menyebarkannya keluar. Soal peti harta karun yang dia rebut di dalam dungeon dan menghasilkan item persepsi. Apakah alasan ada batasan penggunaan itu masuk akal? Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kecuali jika peserta dari negara mereka berani keluar untuk merebut peti harta karun itu. Masalah Dr. Han harus ditangani dengan serius. Selidiki melalui saluran internal. Jika orangnya ditemukan, bawa kembali. Selain itu, alamat tempat tinggal keluarga Lin Suyan semasa hidupnya juga harus diselidiki. Jelas sudah bubar. Tidurlah sebentar. Besok dia masih ada pertandingan. Teriakkan saja. Apa sebenarnya yang ingin kamu sembunyikan? Anan, siapa yang mengantarmu ke rumah sakit jiwa? Hati-hati, jangan sampai kepanasan. Kakak, aku sudah makan. Ini semua disisihkan untukmu. Bagaimana tidurmu tadi malam? Nyaman. Tempat tidur dulu keras dan berderit saat berguling. Tapi dulu ada Xiao Hong dan yang lain menemaniku bicara. Semalam terasa dan agak aneh. Mereka tidak datang menemuiku, mungkin masih di rumah sakit. Nanti setelah aku selesai, aku akan menjemput mereka. Oke. Kalau kamu mau pergi kapan saja, aku akan atur orang untuk mengantarmu. Baik, terima kasih. Kak Ipia, kamu tidur tadi malam. Tidur jam 3, bangun jam 6. 3 jam itu tidak cukup untuk tidur. Anan, hari ini aku butuh kerjasamamu untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Dr. Han dan beberapa hal yang terjadi di rumah sakit. Dia juga datang ke sini. Tidak, dia hilang dan tidak bisa dihubungi. Aku perlu tahu, apakah biasanya perilaku yang tidak wajar. Dia memang selalu aneh. Tidak memberiku makan, malah menyuntikku, mengurungku di dalam kamar, sehingga aku tidak boleh keluar. Selain itu, Kak, aku curiga Dr. Han ingin mengusir semua orang. Sebelumnya, di rumah sakit ada banyak orang yang tidak terlihat oleh orang lain. Tapi entah kenapa mereka perlahan menghilang. Saat aku tanya ke Dr. Han, dia bilang mereka sudah sembuh dan pulang. Aku tidak percaya. Kenapa mereka bisa menghilang? Kecuali kalau Dr. Han juga bisa melihat mereka. Tapi kalau begitu, kenapa dia malah menambah dosis obatnya? An, siapa yang mengantarmu ke rumah sakit jiwa itu? Siapa yang mengantarmu ke sana? Ayah dan ibuku. Apakah dokter yang pertama kali merawatmu adalah Dr. Han? Bukan. Saat itu ada seorang kakek berambut putih. Entah kapan dia pergi, lalu digantikan oleh Dr. Han. Jadi, kalau Dr. Han sudah ditemukan, pastikan kamu memberitahuku ya. Meskipun dia suka menyuntikku, tapi setiap kali selesai disuntik, dia menahan lenganku dan meniupnya. Sambil bilang, tiup-tiup saja, nanti nggak sakit lagi. Aku sudah kenyang, hari ini pasti punya tenaga buat main game. Baiklah, ganti luka, ganti perban, lalu istirahat sebentar. Mau makan apa siang ini? Belum kepikiran? Nggak apa-apa. Kalau sudah kepikiran, bilang ke Jiangzi biar dia yang atur. Anan, jangan takut. Kamar ini cuma buat mendeteksi perubahan energi. Kamar di sebelahnya, buat pemeriksaan fisik dan desinfeksi. Aku tahu kamu dulu di rumah sakit jiwa takut dikurung. Khawatir kamu takut. Oke Anan, kamu harus jaga diri baik-baik. Prioritaskan keselamatanmu sendiri. Oke, ngomong-ngomong, Anan, makan permen ini, buat mengisi energi. Rasa stroberi. Terima kasih. Kak, permen ini simpan dulu di tas, ya. Di dalam dungeon gak bisa dibawa. Senjata dan makanan di luar. Semuanya bakal kuberikan begitu kamu keluar dari dungeon. Oke Kak, tunggu aku pulang ya. Oke, aku tunggu kamu pulang. Laporan sama seperti peserta sebelumnya, gak ada yang aneh. Mengerti, kami pantau terus. Kalau ada masalah laporkan kapan saja. Ayo, kita balik ke pusat komando. Selamat datang di putaran ke-45, permainan petak umpet nasional. Dungeon kali ini adalah Taman Tenang. Peserta putaran ini sudah siap. Waktu bersembunyi lebih dari 30 menit waktu bersembunyi. 3 jam kemudian, makhluk misterius akan masuk untuk menangkap. Tanpa mata, tapi punya telinga. Apakah pencarian mengandalkan pendengaran? Seberapa luas jangkauannya? Hu. Apa-apaan ini? Mereka sedang menconteh. Benar menconteh secara terang-terangan seperti ini memang butuh bakat. Jika ini bisa meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, itu juga hal yang baik. Video pemain yang selamat selalu dianalisis berulang kali. Siapa tahu kali ini, ada yang berani merebut peti harta karun. Orang-orang yang tidak terlibat, mungkin tidak berani. Beberapa pemenang putaran sebelumnya mungkin saja. Puzzle, lihat. Hampir seluruh lapisan luar gila luar ada orang yang bersembunyi. Apakah terlalu banyak orang ini akan memicu masalah baru? Misalnya, perubahan mekanisme permainan, kemungkinan itu ada. Jika permainan sedang meningkatkan tingkat kesulitan, dan tingkat kelangsungan hidup aneh, karena sulit menemukan orang,
mungkin benar-benar akan ada perubahan. Kita lihat saja nanti, lihat bagaimana Anan bersembunyi kali ini. Ayo meskipun kamu cepat, ayo kita bersembunyi. Bersama. Tempat ini sangat bagus. Aku tidak mau. Turunlah dan ikuti aku. Baiklah. Meskipun kamu bilang kita bersembunyi di mana, ikuti aku. Meskipun kamu benar-benar hebat. Aku sudah menonton rekaman siaran langsungmu. Pimpinan kami menyuruhku untuk mengucapkan terima kasih padamu. Jangan bicara. Makhluk aneh di putaran, ini kemungkinan besar akan mencari korban berdasarkan pendengaran. Jadi, kalau mereka tidak mengontrol suara, mungkin akan sangat mengerikan. Di putaran ini, hati-hati jangan sampai mengeluarkan suara. Kamu bisa berenang? Bisa. Kenapa? Nanti mungkin harus masuk ke air. Kalau tidak, tidak apa-apa. Berbaring di atas batu dan jangan bergerak. Kalau kamu masuk ke air, siapa tahu nanti dibutuhkan. Kenali suhu air terlebih dahulu. Ini berdasarkan analisis An-An. Putaran aneh ini mengandalkan pendengaran. Pantulan gelombang suara di permukaan air mendekati sumber suara di area air, sehingga margin kesalahannya besar. Dia sudah menghitungnya sepanjang perjalanannya. Dia terus mendengarkan dan mencoba. Laporan pertempuran dari beberapa negara sudah memberitahu para pemain bahwa putaran aneh ini mengandalkan suara untuk pencarian. Anehnya, putaran ini belum sampai babak tengah. Informasi dari Anshan belum diverifikasi, tapi sudah diberitahukan. Negara-negara ini berani langsung bertindak tanpa pertimbangan, bahkan Anshan pun melakukan malam ini bersembunyi di dalam air. Suaranya pasti keras. Abaikan saja mereka. Lihat saja manuverku, Anshan. Lina, coba tutup mulut dan hidungmu. Lihat apakah bisa bernapas? Bisa, hanya saja agak melelahkan, tapi tidak ada pengaruh lain. Kalau begitu, tetaplah bersembunyi di area ini. Di bawah air, lebih aman daripada di atas batu. Pilih sendiri. Aku memilih di bawah air selama 3 jam. Berada di bawah air tidak mudah. Siapkan lebih banyak rerumput kering. Ingat, jangan sampai mengeluarkan suara. Jika makhluk aneh itu mendekatimu, sebisa mungkin jangan mengeluarkan suara. Mengerti? Baiklah, tapi kamu tidak bersembunyi di sini. Tidak, aku masih punya urusan lain. Meskipun sudah banyak membantuku, kalau dia tidak membutuhkannya ya sudah. Kalau perlu, aku bisa mengeluarkannya kapan saja. Hitungan mundur 30 menit sudah habis. Para pemburu resmi masuk. Para pemain, semoga kalian bersenang-senang. Arah timur laut. Itu kan? Eh, sekitar 15 meter. Suara dari jarak 15 meter saja sudah bisa menarik perhatian mereka. Jangkauan pendengaran ini lebih luas dari yang diperkirakan. Dot dan detak jantung tidak dihitung. Lagi pula, kalau sampai ini pun bisa didengar, mendingan game ini diganti namanya jadi kalian semua harus mati saja. Catat, suara napas dan detak jantung tidak termasuk dalam jangkauan pendengaran. Pemicu Cloudfinger kira-kira terjadi pada jarak 15 meter dari suara benturan benda padat. Ayo kita coba yang lain. Titik serangan berada di lokasi dukungan suara. Setelah serangan, jika tidak ada suara baru, mereka tidak akan memperluas pencarian. Lalu, bagaimana jika ada dukungan suara yang beruntun? Apa yang dia rencanakan? Ini terlalu berisiko. Kemungkinan besar kita akan terus dikunci. Cepat beritahu dia untuk berhenti. Selesai.
Ternyata suara bisa menarik perhatian makhluk aneh itu. Dan suara baru bisa menimpa suara lama. Lucu sekali, dia. Dia sudah menghitung dengan tepat mekanisme perhatian makhluk aneh itu. Dia akan memprioritaskan menyerang sumber suara terakhir atau yang terbaru. Tapi bagaimana kalau makhluk aneh itu tidak berpaling? Bagaimana kalau mereka justru mengincar suara pertama? Atau bahkan makhluk aneh itu terbagi menjadi dua kelompok dan bergerak diam-diam ke dua arah? Uji coba seperti ini benar-benar seperti menari di ujung pisau. Astaga! Jantungku hampir copot karena ketakutan. Tadi sejenak aku pikir kulitku akan menghitam. Anshan hebat sekali. Bagaimana bisa Ghost Lord menebak bahwa makhluk aneh itu akan berpaling? Apakah dia setan? Ini bukan sekadar bermain game. Ini mempertaruhkan nyawa. Sekarang aku akhirnya mengerti. Dia bukan sedang bermain catch the cat. Dia sedang menjinakkan binatang, bukan? Dia memperlakukan makhluk aneh itu seperti kode, satu baris demi baris memecahkan kode. Anshan sepertinya menikmati permainan ini. Sama sekali tidak takut. Hah! Kalian sepertinya lebih lemah daripada putaran sebelumnya. Membagi pasukan? Di putaran sebelumnya, makhluk aneh juga mencari secara berkelompok. Intinya, hanya mencari bangunan utama, atau masuk ke gedung, dan menyisir lantai demi lantai. Mengayunkan senjata sembarangan, dan membunuh siapapun yang sial. Tidak ada niat. Dia membuka jendela. Pola perilaku makhluk aneh tidak tetap. Setiap putaran logika pencarian makhluk aneh itu benar-benar berbeda. Strategi keamanan, putaran sebelumnya, jika diterapkan di putaran ini, justru menjadi strategi yang membawa malapetaka. Kamu mengonfirmasi, 18 orang tewas. 11 di antaranya adalah pemain yang terjebak di dinding luar. Itulah harga yang harus dibayar karena meniru strategi orang lain secara membabi buta. Saat dia memasuki dungeon, dia sudah mengamati telinga makhluk aneh itu, dan menyimpulkan bahwa putaran ini bergantung pada pendengaran. Dinding luar bangunan, terutama yang memiliki jendela, adalah posisi paling berbahaya. Menariknya, di putaran sebelumnya jendela tidak dibuka, sedangkan di putaran ini jendela dibuka ini ya. Cara pencarian makhluk aneh itu kemampuan indera. Mereka tidak bergerak sesuai prosedur tetap. Bahkan makhluk aneh itu belajar dari pengalaman putaran sebelumnya. Jika makhluk aneh itu memiliki kemampuan berpikir mandiri, itu berarti logika perilakunya benar-benar berbeda di setiap putaran. Tidak ada satupun strategi tetap yang bisa diterapkan secara universal. Taman yang indah ini sudah hancur, jadi seperti apa? Hahaha. Ha, tolong. Sudah terlambat. Berenanglah ke sini, lewati kolam.
Apa yang sedang dimainkan ini? Tidak mengerti. Tidak kabur. Tinggal 5 singa kecil terakhir loh. Aku adalah masa depan. Peserta dari negeri beruang mengalami kram kaki dan tidak bisa naik ke darat dengan normal. Apakah kamu bersedia? Membantunya naik ke darat dengan syarat, kamu harus menjaga keselamatan dirimu sendiri. Oke. Kesepakatan tercapai. Setelah ini, kamu tidak perlu mengurusnya lagi, oke? Makhluk aneh itu sedang menuju ke arahmu. 2 tim di selatan sudah padam. Kakak, hei! Matikan teleponku. Laporan, waktu komunikasi habis. Sistem memaksa terminasi. Maksimal mungkin ada 8 tim yang berkumpul pergi. Berbahaya. Terima kasih. Oke. Tepi itu sudah membasahi? Aku? Terima kasih, kamu hebat. Cuma tahu 2 kata itu. Kamu nggak berpendidikan. Bahasa negara naga aja nggak bisa. Kenapa kalian nunggu jeda sebelum ngomong? Bahasa negara naga nggak bakal ngomong sama kamu lagi. Halo? Halo? Pengucapannya salah. 3 nada, halo. Cukup lulus. Anshen di pavilion, pakai bahasa negara naga. Anshen ngomong sepanjang waktu. Kontrol suaranya biar nggak didengar yang aneh-aneh. Pengendalian volume luar biasa. Cepat, jika polanya tidak berubah, peti harta karun putaran pertama akan muncul kembali pada jam pertama. Selamat kepada pemain negara naga, Lin Suian, yang mendapatkan hadiah peti harta karun putaran ini. Ke-10 makhluk aneh telah mengincarnya. Kemanapun dia berlari, mereka datang dari segala penjuru. Mereka sedang membalas dendam. Makhluk aneh berada di tembok. Dia melompat ke loteng.
Selama tidak mengeluarkan suara, apakah putaran ini berhasil dilewati? Oh, sepertinya menemukan pola lagi. Sumber suara alami tidak terdeteksi. Hanya sumber suara buatan yang menarik perhatian. Makhluk aneh. Jika memikirkan beberapa sumber suara sekaligus, apakah makhluk aneh itu akan kebingungan? Hehe. Bukankah ini justru memudahkan ide yang baru saja terlintas di benakku? Kartu pengubah suara yang dibuat khusus. Putaran pertama menembak tanpa suara. Putaran ini ada suaranya. Pasti ini disengaja oleh game. Menggunakan beberapa ranting untuk mengibaskan kepala, 9 makhluk aneh itu terlalu hemat sumber daya. Catat efek kartu transformasi. Transformasi acak menjadi makhluk aneh bisa digunakan 10 kali. Anak ini parkurnya lebih lincah dari monyet. Di rumah sakit jiwa selama 15 tahun, di mana dia berlatih, masih ada 2 jam lagi. Agak panas. Gunakan kartu pengubah suara. Wah, lumayan keren. Benar-benar nggak ketahuan. Oke, setelah transformasi, makhluk aneh menganggapku sebagai sesama. Timur, selatan, barat, utara, semuanya sudah beres. Tinggal orangnya saja. Lina. Lina. Ini aku, Lin Suyan. Jangan takut. Ini aku. Iya, kenapa kamu pakai kartu perubahan suara jadi makhluk aneh? Mereka menganggapku sebagai sesama. Ayo bantu aku. Suara api yang berkobar, mungkin bisa membuat semua makhluk aneh kehilangan kendali. Mau bantu? Klik setuju. Oke, aku mau. Ikuti aku. Jangan panik, ini aku. Lydia. Kita berempat Di 4 arah, timur, selatan, barat, dan utara. Letakkan masing-masing tumpukan benda yang bisa terbakar. Tunggu sampai mendengar suara ledakan, lalu nyalakan api secara bersamaan. Suara api bisa menarik perhatian makhluk aneh itu ke sana. Aku baru saja kembali dari sana. Ayo, cepat, ucapkan selamat tinggal beberapa kali. Dia mengerti. Titik. Dia bersedia mengambil arah yang paling berbahaya, karena keunggulan kecepatannya, dia yang akan menjaga arah itu. Kamu aman. Petik 2, Nih Budaga. Katanya aku bahkan tidak mati, luka sekecil ini apa artinya? Petik 2, kalau begitu 3 orang. Dari mana kamu mendapatkannya saat berjalan-jalan di taman, lewat dapur, dan mengambilnya begitu saja? Ayo, antar Lina dulu di... Lina 1. Titik, Lydia 1 titik. Aku bertanggung jawab atas 2 titik. Tapi suara langkahmu tidak masalah. Aku memakai pakaian ini. Dengarkan baik-baik. Begitu mendengar suara ledakan dari arahku, segera nyalakan tumpukan di tangan kalian. Setelah menyalakannya, jangan turun dan jangan berlari-lari. Dia bilang tidak masalah, cukup lemparkan korek api ke bawah. Dia juga bilang, kalau terjadi hal tak terduga, dia akan bertindak sesuai situasi. Oke, benar. Kalau aku tidak mendengar dengan jelas, tetap di atap, begitu mendengar suara, nyalakan, berbaringlah, dan jangan bergerak. Suara yang akan kamu dengar pasti tidak kecil. Ada apa? Bambu belum meledak. Baiklah, pakai saja yang ada. Ternyata bambu harus dipanaskan sampai suhu tertentu baru meledak. Tadi waktunya belum cukup.
Hahaha, keempat arah sudah menyala. Trio pengipasi api menyalakan petasan untuk meledakkan makhluk aneh. Makhluk aneh meledak secara bersamaan di 4 sisi kebun Murbei. Lokalisasi pendengaran langsung mengganggu kamu, terlalu cepat mengambil keputusan. Bukan? Tidak mendengar suara, langsung menebak dan menyalakannya. Makhluk aneh itu berputar-putar di tempat. Tidak bisa menentukan arahnya. Trio mengipasi api telah muncul. Suara ini menyelamatkan nyawa beberapa orang. Di tengah suara petasan, tahun baru pun tiba. Dulu berani melawan binatang tahun baru. Sekarang berani melawan makhluk aneh.